Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Sutiono mengatakan akan memanggil Rizik Syihab dan Amin Rais. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penghinaan presiden yang dilakukan oleh musisi Ahmad Dhani. Sedianya ada 8 orang yang akan dipanggil penyidik terkait kasus tersebut. Mereka yakni Habib Rizik, Amin Rais, Munarman, Egy Sujana, Ratna Sarumpait, Mulan Jamila, dan Ahmad Dhani sendiri. Polda Metro Jaya memanggil mereka setelah sebelumnya relawan Jokowi, Projo, dan Laskar Rakyat Jokowi melapor adanya dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo yang dilakukan Ahmad Dhani saat berorasi pada demo 4 November lalu. Menurut Awi, dalam perkara ini Ahmad Dhani diduga melanggar KUHP Pasal 207 tentang penghinaan terhadap penguasa dan badan hukum. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencium adanya agenda makar dalam rencana unjuk rasa lanjutan yang digelar pada 2 Desember mendatang. Untuk itu Kapolri mengingatkan massa menggurungkan aksi yang bisa mengganggu ketertiban umum. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan rencana aksi 2 Desember memiliki agenda terselubung. Polri menduga aksi tersebut berupaya menjatuhkan pemerintah Joko Widodo Yusuf Kala sebab polisi sudah mengetahui adanya rapat-rapat terkait agenda politik, diantaranya agenda untuk melakukan makar. Untuk itu Kapolri berjanji akan menindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Dan kita sudah mendapatkan informasi ini sebetulnya bukan masalah berkas perkara atau proses hukumnya lagi yang dipermasalahkan, tapi ada upaya-upaya rapat-rapat yang sudah kita pelajari dengan agenda politik lain, di antaranya adalah upaya untuk melakukan makar. Sehingga bila itu terjadi, kita akan lakukan tindakan tegas. Dan kita sudah mencatat, kita akan lakukan tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Senada dengan Kapolri, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio memastikan prajurit TNI bersama Polri siap mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Prajurit TNI juga dari segi agama apapun siap melakukan jihad mengamankan negara. Panglima berharap kejadian ini tidak boleh berlarut agar masyarakat bisa hidup tenang. Untuk itu prajurit TNI akan mengamankan situasi tanpa senjata. Apabila seperti yang dikatakan oleh Pak Kapolri, itu adalah tindakan makar, maka itu bukan urusan kepolisian saja, tapi udah urusan TNI juga. Dan saya juga sudah memerintahkan para Pakotama menyiapkan prajurit-prajuritnya untuk dilatih, disiapkan yang sehat, dan untuk diketahui oleh seluruh masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia bahwa prajurit TNI sejak dia masuk, dididih, disumpah, para prajurit saya sudah memenuhi syarat-syarat dari segi agama apapun yang dia anut untuk melakukan jihad. Sementara itu Presiden Joko Widodo menegaskan isu upaya makar yang terselip dalam rencana aksi 2 Desember 2016 menjadi tanggung jawab TNI dan Polri. Presiden menyerahkan sepenuhnya kewaspadaan dan penanganannya kepada aparat keamanan. Ya, itu tugasnya Polri dan tugasnya TNI untuk waspada. Yang membahayakan NKRI, yang membahayakan demokrasi kita. Tugasnya Polri dan TNI. Dan semuanya harus merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Udah, dari saya itu. Kepolisian menduga ada upaya makar dalam aksi 2 Desember 2016. Aksi tersebut menuntut penuntasan kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, hingga melengsarkan pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Anda menyaksikan News Update bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka kasus penistaan agama akan berlangsung hari ini di Gedung Rupatama Mabes Polri. Kadif Humas Polri menyatakan pemeriksaan akan dijadwalkan pada pukul 9 pagi. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Mabes Polri, kita akan langsung bergabung dengan reporter Tika Bermau dan juru kamera Rinto Harahap dari Mabes Polri.
Tika, pemeriksaan perdana Ahok dijadwalkan pagi ini. Apakah Ahok sudah terlihat tiba di Mabes Polri? Selamat pagi Fitri, memang benar bahwa Basuki Cahayapurnama akan diperiksa pada hari ini sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama, di mana ini merupakan pemeriksaan perdananya setelah ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 16 November 2016 yang lalu. Dan memang pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat ini belum terlihat kedatangan dari Basuki Cahayapurnama ataupun kuasa hukumnya Sira Prayuna dan kawan-kawan, karena memang dijadwalkan pemeriksaan akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat atau 1 jam lagi. Fitri, memang kasus dugaan penistaan agama ini masih terus diperiksa oleh atau disidik oleh para penyidik Mabes Polri, dan memang sejak penetapan tersangka setiap harinya polisi terus menggali keterangan dari beberapa saksi dan juga ahli untuk disusun dalam berita acara pemeriksaan dan untuk melengkapi berkas perkara. Dan nanti apabila tidak ada kendala, polisi optimis bahwa berkas perkara dari kasus dugaan penistaan agama ini dapat selesai dalam waktu 1 pekan atau 1 minggu. Kemudian berkas perkara ini akan diberikan ke pihak jaksa dan jaksa akan mempelajarinya, dan apabila pihak kejaksaan telah menyatakan bahwa berkas perkara ini lengkap atau dengan istilah P21, maka kasus dugaan penistaan agama ini dapat dilimpahkan ke persidangan. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa pihak kepolisian merencanakan untuk sidang kasus dugaan penistaan agama ini akan digelar secara terbuka, seperti kasus yang sempat menarik perhatian publik sebelumnya, yaitu kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso ini, agar masyarakat dapat melihat langsung secara langsung dan transparan penanganan dari kasus dugaan penistaan agama ini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Basuki Cahayapurnama ini telah disangkakan dengan pasal 156A KUHP yang isinya melakukan perbuatan penodaan terhadap suatu agama di Indonesia, dan maksimal penjara atau pidana yaitu selama 5 tahun penjara. Fitri. Ya, Tika, dengan jelang kedatangan dan pemeriksaan Ahok sebagai tersangka di Mabes Polri, bagaimana dengan pengamanan di sana? Ya Fitri, memang biasanya untuk pemeriksaan tersangka pada umumnya ini dilakukan di kantor Bareskrim Polri yang saat ini terletak di gedung KKP di kawasan Jakarta Pusat. Namun karena dengan pertimbangan kasus ini telah menjadi sorotan publik, maka dengan alasan keamanan pemeriksaan kepada tersangka kasus dugaan penistaan agama ini, yaitu Basuki Cahayapurnama, dilakukan di kawasan Mabes Polri, dan hal ini juga telah dipertegas oleh Kadif Humas Polri, yaitu Irjen Boy Rafli. Dan di Mabes Polri pun ketika kami tadi tim mendatangi di kawasan Mabes Polri, memang terlihat sejumlah petugas keamanan atau kepolisian yang telah berjaga di setiap pintu masuk di kawasan Mabes Polri, maupun hingga petugas yang berjaga di pintu masuk gedung Rupatama Mabes Polri yang merupakan tempat akan dilakukan penyidikan atau pemeriksaan terhadap Basuki Cahayapurnama. Untuk sementara demikian Fitri yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih Tika atas laporannya. Pemirsa, demikian laporan langsung reporter Tika Bermau dan juru kamera Muhammad Rinto dari Mabes Polri Jakarta. Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio pagi tadi melakukan video conference kepada seluruh Kapolda dan Pangdam seluruh Indonesia. Arahan dari Kapolri dan Panglima TNI terkait dengan persiapan pengamanan rencana demo pada tanggal 25 November dan 2 Desember 2016 mendatang. Berikut kita simak penjelasan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Siang rekan-rekan semua. Jadi baru saja kami dengan Bapak Panglima TNI memberikan arahan melalui video conference kepada pejabat utama di Mabes Polri, sebagian dihadiri oleh pejabat utama dari Mabes TNI, dan diikuti oleh para Kapolda, para Pangdam, dan seluruh Pangkotama seluruh Indonesia. Intinya adalah mengantisipasi aksi tanggal 25 November dan tanggal 2 Desember. Informasi yang kita terima tanggal 25 November akan ada kegiatan unjuk rasa di DPR. Namun ada upaya-upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke dalam DPR dan berusaha untuk dalam tanda petik
menguasai DPR. Nah, aksi ini bagi kami kepolisian dan Bapak Panglima secara undang-undang sudah diatur pasal-pasal mulai 104, 1 sampai dengan 107 dan lain. Itulah perbuatan kalau bermaksud untuk menguasai, itu jelas melanggar hukum. Dan kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, itu termasuk pasal makar. Oleh karena itu, bila ada upaya seperti itu, kita akan melakukan pencegahan dengan memperkuat gedung DPR, sekaligus juga membuat rencana-rencana kontingensi bila terjadi. Kita akan melakukan tindakan yang tegas, terukur, sesuai aturan undang-undang. Kita akan tegakkan hukum, baik yang melakukan maupun yang menggerakkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyikapi tanggal 2 Desember, ada sejumlah elemen yang sudah menyampaikan press release untuk melaksanakan kegiatan yang mereka sebut aksi bela Islam ketiga, dan itu dalam bentuk gelar sajadah sholat Jumat di Jalan Tamrin dan Sudirman serta Bundaran HI. Kita sampaikan di sini bahwa kegiatan tersebut sesuai aturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98, penyampaian pendapat di muka umum itu merupakan hak konstitusi dari warga, namun tidak bersifat absolut. Ada 4 batasan dalam undang-undang itu yang tidak boleh. Yang pertama, tidak boleh menghak asasi orang lain, termasuk pemakai jalan. Kalau jalan protokol itu tidak boleh kalau mereka terganggu. Yang kedua, tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Sangat jelas bahwa itu jalan protokol. Kalau itu diblok, otomatis akan mengganggu warga yang menggunakan jalan itu. Ibu-ibu yang mau melahirkan, mau berangkat ke RSCM bisa terganggu, yang sakit bisa terganggu, yang mau bekerja juga bisa terganggu, sopir taksi, angkutan lain-lain bisa terganggu. Di samping itu juga akan dapat memacetkan Jakarta karena dia jalan protokol, hari Jumat lagi. Itu mengganggu ketertiban publik dalam penilaian kami kepolisian. Oleh karena itu, maka kami tentu akan melarang kegiatan itu. Melarang, kalau dilaksanakan akan kita bubarkan. Kalau melawan dibubarkan, kita akan lakukan tindakan. Ada ancaman hukuman dari pasal 212 KUHP sampai 218 KUHP, yaitu melawan petugas. Kalau melawannya 1 orang 12 KUHP, melawan lebih dari 2 orang 213 KUHP, melawan sampai ada korban luka dari petugas 214 KUHP, ancamannya berat. Itu di atas 5 tahun, 7 tahun ya, kalau sampai ada korban luka dari petugas. Nah, oleh karena itu Kapolda Metro akan mengeluarkan maklumat larangan itu, dan kemudian akan diikuti oleh polda-polda lain yang kantong-kantong massa yang akan mengirim dari wilayah lain akan dikeluarkan maklumat untuk melarang berangkat bergabung dengan kegiatan yang melanggar undang-undang tersebut, dan kemudian akan dilakukan tindakan-tindakan seandainya tetap memaksa untuk berangkat. Sekali lagi, masalah kasus ini yang dipermasalahkan, kasus Saudara Basuki Cahayapurnama, sudah mendekati tahap akhir penyelesaiannya. Kemungkinan besar dalam waktu 1 minggu maksimal 2 minggu mendatang kita sudah serahkan kepada jaksa. Saya selaku Kepala Kepolisian Negara Indonesia menjamin hal itu kepada seluruh lapisan masyarakat. Sehingga kalau tetap ada demo lain, baik dengan cover gelar sajadah dan lain-lain, ujung-ujungnya orasi, mengganggu masyarakat, melanggu ketertiban umum, maka kita akan bertindak tegas. Apalagi kalau sampai nanti mengarah kepada agenda-agenda tertutup, yaitu menggulingkan pemerintah yang sah. Ada aturan hukum
104 sampai 107 KUHP jelas sekali di sana, apalagi sampai melakukan tugas akan membawa bambu runcing dan lain-lain, jelas itu akan melanggar. Kita akan lakukan tindakan hukum sesuai aturan hukum yang ada. Saya kira itu saja, rekan-rekan sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Panglima TNI. Pemirsa, masa buruh berunjuk rasa di Balai Kota